Semuanya, jadi kali ini aku sama Rahel bakal ngejelasin mengenai iklim dan pertanian yang ada di Turki. Berikut videonya. Ini adalah gambaran suhu dan kelembapan di petanya Turki. Nah, bisa dilihat bahwa di daerah barat dan selatan ia mengalami curah hujan yang sedang dan suhunya itu tidak ekstrim karena mengalami iklim khas Laut Tengah. Nah, di bagian pantai utara itu bisa dilihat bahwa daerah itu merupakan daerah yang lembab karena menerima banyak hujan pada musim panas. Dapat dilihat bahwa di wilayah Plato di sini ini daerahnya kering. Nah, di daerah ini juga mengalami musim dingin dan musim panas yang ekstrim. Waktu musim dingin ia tuh kering karena udara dingin membuat angin taufan bergerak dari arah timur berbelok ke utara serta selatan. Curah hujan rata-rata di wilayah Plato ini hanya sekitar 300 mm per tahun. Nah, wilayah yang di bagian timur itu menerima lebih banyak hujan dibanding daerah Plato, terutama di musim dingin. Tapi perbandingan suhu antar musim di sini itu lebih ekstrim juga. Di Turki ini juga terkenal banyak dilalui angin yang bisa berubah dari hari ke hari serta mengakibatkan pergantian suhu secara mendadak. Di sepanjang Selat Karadeniz Bogazi ada angin Poyraz yang menjenggarkan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan segala hal serba-serbi tentang pertanian di Turki. Sekitar 20% penduduk Turki itu diketahui memanfaatkan pertanian sebagai sumber pendapatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian di Turki itu merupakan salah satu sektor perekonomian yang terpenting. Terbukti juga dari adanya bank di sana yang bernama Bank Pertanian. Selain itu juga adanya event-event penting di kota yang memamerkan segalanya tentang pertanian seperti Agro Expo ataupun Growtech Eurasia. Hal ini terbukti dari adanya bank di Turki yang bernama Bank Pertanian dan juga event-event di perkotaan di Turki seperti Growtech Eurasia ataupun Agro Expo. Lantas bagaimana sih petani-petani di Turki dapat mengelola pertanian yang ada di Turki? Jadi menurut literatur yang saya baca, petani-petani di Turki itu kerap menciptakan atau menerapkan sistem smart agriculture ataupun pertanian cerdas untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan pertanian di sana. Menurut WHO, pertanian cerdas itu adalah konsep pertanian yang mengacu kepada penggunaan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas produk. Petani bisa memanfaatkan GPS, pemindai tanah, dan Internet of Things untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk, pestisida, dan menyusun strategi penanaman. Penyusunan strategi penanaman ini juga dapat didasarkan kepada iklim-iklim di Turki dan juga faktor-faktor cuaca yang ada di Turki, sehingga bisa mengoptimalkan pertanian di sana dan juga menciptakan solusi untuk hambatan-hambatan iklim yang ada dan menyesuaikan penanaman tumbuhan yang sesuai. Faktor cuaca dan iklim itu merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengolahan pertanian. Lantas, apa sih yang dilakukan oleh para petani di Turki untuk mengatasi berbagai hambatan yang disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca di sana? Yang pertama, itu para petani dapat menganalisis musim pertumbuhan yang baik atau musim yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Definisi musim tanam itu umumnya berbeda-beda di berbagai belahan dunia, namun berdasarkan literatur yang saya baca, musim tanam itu dapat diartikan sebagai periode terpanjang dari suhu yang tidak beku atau lebih dari 0 derajat Celcius di dalam 1 tahun. Musim tanam di Turki, khususnya di daerah Izmir, itu biasanya berlangsung selama 9,1 bulan atau 279 hari dari sekitar 7 Maret sampai 11 Desember. Musim tanam ini jarang sekali dimulai sebelum 4 Februari ataupun setelah 29 Maret dan jarang juga berakhir sebelum 16 November ataupun setelah 2 Januari. Di samping saya ini terlihat adanya grafik rentang suhu yang dapat dijadikan acuan untuk penentuan musim tanam di Turki. Sama seperti yang saya bilang tadi, umumnya musim tanam di Turki itu jarang dimulai setelah 29 Maret karena dapat dilihat di grafik tersebut, setelah 29 Maret itu cuacanya sudah mulai panas sehingga mungkin tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Selain grafik rentang suhu tadi, terdapat juga hari derajat tumbuh yang dapat dijadikan acuan untuk pertumbuhan tanaman. Hari derajat tumbuh itu adalah ukuran akumulasi panas tahunan yang digunakan untuk memprediksi perkembangan tanaman dan juga hewan dan dapat juga didefinisikan sebagai bagian dari integral dari kehangatan di atas suhu dasar dan membuang kelebihan di atas suhu maksimum. Berikut ini adanya grafik hari yang baik untuk pertumbuhan tanaman berdasarkan hari derajat tumbuh dan dapat dilihat bahwa musim mekar pertama di Turki, khususnya di Izmir itu akan muncul sekitar 19 Februari. Selain menganalisis iklim dan cuaca yang ada di Turki serta menyesuaikan penanaman dengan musim tanam ataupun tentang cuaca suhu yang baik,
Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para petani di sana itu adalah menyesuaikan penanaman dengan tanaman-tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di sana, seperti gandum, cardellen, lavender, pistachio, tulip, dan juga anggur. Tanaman-tanaman ini merupakan beberapa contoh tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di iklim Turki, seperti gandum yang dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum 20-25 derajat, curah hujan 600-825 mm per tahun, dan lain-lain. Selain itu, cardellen itu merupakan salah satu tumbuhan di Turki yang dapat tumbuh dengan baik pada musim dingin dan memiliki banyak manfaat untuk perekonomian di sana. Selain itu, lavender dapat tumbuh dengan baik pada musim panas di Turki. Pistachio, tulip, dan juga anggur juga merupakan tanaman-tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di Turki yang sesuai dengan karakteristik iklim di sana. Demikianlah penjelasan kami mengenai iklim-iklim di Turki, cuaca-cuaca di Turki, dan juga apa saja sih yang hal-hal yang dilakukan oleh petani di sana untuk mengoptimalkan pertanian di Turki. Thank you for watching dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kalian. Bye.